Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela, riya dan nifak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, pada materi kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela yang harus kita hindari, yaitu riya dan nifak. Apa itu riya dan nifak? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah prolog yang mana akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala ada riya dan nifak. Dan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa tasyakurnya, rasa syukur kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima oleh Allah. Dan akan tetapi jika amal ibadahnya diiringi dengan sifat riya, maka sia-sia dan maka tidak ada nilainya gitu karena tidak akan diterima oleh Allah. Dan oleh karena itu kita perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati dan agar terhindar dari akhlak-akhlak mazmumah atau akhlak-akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Selanjutnya, nah di sini ada pengertian riya. Apa sih riya itu? Nah, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain itu dapat melihatnya dan akhirnya memujinya gitu. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan orang lain memujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengarkan pujian terhadap kebaikan yang ia lakukan. Nah, dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, perlu di-highlight, semua perbuatan baiknya itu tidak akan diterima oleh Allah jika diiringi dengan sifat riya dan juga sum'ah. Next, oke, di sini ada macam-macam riya. Ternyata riya itu memiliki dua macam, yaitu riya jali dan juga riya khofi. Riya jali itu adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan untuk mencari pujian dari orang lain, untuk kebanggaan diri sendiri, dan untuk tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah riya khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia itu dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khofi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar yang ujung-ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Ini adalah salah satu sifat yang mungkin tidak secara sadar kita miliki gitu ya, karena penyakit hati itu sangat-sangat samar gitu. Dan kita pun tidak sadar sudah memilikinya, akan tetapi kita ya melakukan gitu. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk atau contoh dari perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah seseorang menyumbang ke masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang yang banyak tersebut yang melihat itu menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah atau dermawan gitu. Jadi ingin menyumbang ke masjid hanya untuk dipuji oleh orang lain. Gitu. Yang kedua adalah seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau sholat duhur dengan harapan supaya mendapatkan nilai dari gurunya gitu. Jadi melaksanakan ibadah supaya dapat nilai dari gurunya dan ini merupakan salah satu perbuatan riya. Ini ada juga contoh Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya supaya panitianya mengumumkan hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya itu ahli menyumbang gitu. Ini adalah salah satu beberapa riya gitu ya, bentuk riak ibadah, bentuk riak dalam bersedekah gitu. Nah, ini adalah beberapa cara kita yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat riya. Yang pertama adalah memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan juga sanjungan mereka. Artinya kita di sini tidak boleh bertumpu kepada makhluk ciptaan Allah. Jadi kita harus bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun besarnya pun sebesar apapun
yang dilakukan gitu. Jadi berusaha untuk ikhlas. Mungkin karena ikhlas itu sangat berat ya. Jadi kita tuh harus berusaha untuk menjadi pribadi yang ikhlas dalam beramal, untuk menjadi pribadi yang ikhlas dalam menjalankan kehidupan. Seperti itu. Yang ketiga adalah berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Selanjutnya adalah mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji amal baik yang dilakukan. Selanjutnya adalah mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Yang terakhir, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riak dan sombong atas kebaikannya. Nah, selanjutnya adalah nifak. Nifak secara bahasa berasal dari nafiqoh, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, berpura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusnya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, dan perilaku ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan juga perbuatannya. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan dengan kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut orang munafik. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia diberikan amanah, dia tidak melaksanakan amanahnya. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang mempunyai sifat munafik. Nah, ini sama dengan riya tadi, nifak juga memiliki jenis. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, dia bersedekah, akan tetapi hatinya tidak mengakui keimanan atas Allah. Dan ada nifak amali. Nah, nifak amali ini kemunafikan berupa peringanan atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ini tanda-tanda orang munafik itu ada 3, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila dia berkata berdusta, apabila berjanji ingkar atau tidak ditepati, dan apabila dipercaya dia selalu mengkhianati. Dan ini adalah salah satu contoh nifak yang mungkin sering kita jumpai gitu ya. Yang pertama adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam gitu. Ragu terhadap kebenaran Islam, enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak, terbiasa dengan kebohongan, ingkar dan janji, dan juga khianat, dan terakhir suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan di akhirat. Nah, ini adalah akibat dari ketika kita memiliki sifat nifak. Ada 3 nanti akan kita bahas, bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, kalau untuk bagi diri sendiri, tercela dalam pandangan Allah itu pasti, dan juga tercela dalam pandangan sesama manusia, dan itu adalah hukum sosial ya, yang tidak bisa kita hindari gitu. Hilangnya kepercayaan diri orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Yang kelima adalah mendapat siksaan yang amat pedih kelak di hari akhir atau di akhirat. Nah, ini adalah akibat dari sifat nifak kepada orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatan yang tidak menentu. Yang ketiga adalah mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih cara untuk menghindari sifat nifak? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita harus menyadarinya ya. Yang kedua adalah menyadari bahwa nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat dibenci
dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah menyadari bahwa nifak itu tidak sesuai dengan hati nurani manusia dan juga termasuk hati munafik sendiri gitu ya. Yang keempat adalah kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Ini adalah hal-hal yang harus kita sadari biar kita itu menghindari ya, terhindar dari sifat nifak gitu. Baik, itulah penjelasan tentang akhlak tercela, nifak dan juga riak yang mana kita harus sangat-sangat menjauhi kedua sifat tersebut karena dampaknya pun sangat tidak baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan yang paling penting kita akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai bab kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.